Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rahmiatan dari Program Studi Perbankan Syariah Semester 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Darut Dakwah Wal Irsyad Sidenreng Rapang. Nah, kali ini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah Filsafat Ekonomi Islam yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Syamsiah Muhsin, SSY ME. Adapun judul tugas saya yaitu Landasan Aksiologi Ekonomi Islam. Baik, yang pertama yaitu latar belakang dari landasan aksiologi ekonomi Islam. Ekonomi Islam memiliki fondasi filosofis yang kuat, salah satunya aspek aksiologis yang menekankan nilai dan tujuan dalam setiap aktivitas ekonomi agar sesuai dengan prinsip syariat. Berbeda dengan sistem konvensional yang cenderung berorientasi pada keuntungan material semata dan sering mengabaikan aspek moral, spiritual, serta sosial. Ekonomi Islam menjadikan keadilan, kemaslahatan, keberkahan, dan tanggung jawab sosial sebagai pijakan utama. Setiap kegiatan ekonomi tidak hanya dipandang sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kajian tentang landasan aksiologis ekonomi Islam penting untuk memberikan pemahaman bahwa pembangunan ekonomi harus berlandaskan nilai etis dan spiritual, sehingga tercipta keseimbangan antara aspek material dan imaterial serta mampu menghadirkan solusi terhadap ketidakadilan dan kesenjangan dalam sistem ekonomi modern. Selanjutnya, poin pertama yaitu nilai dan etika sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi Islam. Ekonomi Islam bukan hanya dipahami sebagai sistem yang mengatur mekanisme pasar, produksi, distribusi, maupun konsumsi, tetapi juga hadir sebagai pedoman hidup yang memadukan dimensi material dan spiritual. Adapun ciri khasnya terletak pada penekanan terhadap nilai dan etika sebagai landasan utama dalam setiap aktivitas ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam berakar pada prinsip-prinsip syariat yang berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin. Nilai serta etika tersebut bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama yang menegaskan pentingnya keadilan, kejujuran, amanah, serta kepedulian sosial. Poin selanjutnya ada peran maqasid al-syariah sebagai kerangka normatif dalam membangun sistem ekonomi Islam. Adapun perannya yaitu yang pertama, menjaga agama. Aktivitas ekonomi harus senantiasa sejalan dengan ketentuan syariat seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Dengan begitu, kegiatan ekonomi tidak hanya bernilai duniawi, tetapi juga menjadi bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjaga jiwa. Ekonomi Islam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar manusia, meliputi pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Hal ini penting untuk mencegah kemiskinan ekstrim yang berpotensi mengancam keberlangsungan hidup masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu menjaga akal. Dalam praktik ekonomi, hal ini diwujudkan dengan pelarangan terhadap perdagangan barang yang merusak akal, seperti minuman keras dan narkotika. Selain itu, Islam juga mendorong pengembangan ilmu pengetahuan guna mengelola aktivitas ekonomi secara bijaksana dan produktif. Yang keempat, ada menjaga keturunan. Prinsip ini menekankan agar harta diperoleh melalui cara yang halal, serta memastikan adanya sistem nafkah yang adil untuk menopang kesejahteraan keluarga. Perlindungan terhadap generasi mendatang menjadi bagian penting dari keberlangsungan ekonomi Islam. Dan yang terakhir, yaitu menjaga harta. Syariat Islam mengatur tata kelola harta dengan jelas, termasuk larangan pencurian, penipuan, dan penggelapan. Selain itu, kewajiban zakat dan anjuran sedekah berfungsi untuk menjaga keseimbangan distribusi harta sehingga ia bermanfaat tidak hanya bagi pemiliknya, tetapi juga bagi masyarakat yang luas. Adapun contoh penerapan maqasid al-syariah
dalam ekonomi modern, yaitu yang pertama ada penerapan dalam perbankan syariah. Prinsip maqasid al-syariah diterapkan melalui larangan praktik riba, gharar, dan maisir dalam produk perbankan. Yang kedua, penerapan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen distribusi kekayaan dalam Islam berfungsi dengan menjaga jiwa atau hifz al-nafs dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin. Yang ketiga, ada bisnis halal dan industri kreatif. Industri makanan halal, pariwisata halal, serta produk ramah lingkungan merupakan implementasi nyata dari maqasid al-syariah. Yang keempat, ada asuransi syariah atau takaful. Dalam sistem takaful, risiko ditanggung bersama dengan prinsip tolong-menolong atau ta'awun. Yang terakhir atau yang kelima yaitu investasi sosial dan UMKM syariah, yaitu pemberdayaan usaha kecil dan menengah berbasis syariah merupakan bentuk menjaga keturunan dan harta. Poin yang terakhir yaitu konsep maslahah dalam ekonomi Islam. Yang pertama, hakikat dan pemahaman maslahah. Para ulama mengklasifikasikan maslahah ke dalam beberapa tingkatan, yaitu yang pertama maslahah daruriyah, yaitu kemaslahatan primer yang mutlak dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, eksistensi manusia akan terancam. Yang kedua ada maslahah hajiyah, yaitu kemaslahatan sekunder yang memudahkan aktivitas kehidupan serta mengurangi kesulitan. Contohnya adalah keberadaan transportasi, pembiayaan syariah, serta instrumen ekonomi lain yang mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Dan yang terakhir ada maslahah tahsiniyah, yaitu kemaslahatan tersier yang bersifat pelengkap demi menyempurnakan kehidupan. Misalnya adab dalam berdagang, keindahan dalam arsitektur ekonomi Islam, serta gaya hidup sederhana namun tetap beretika. Yang kedua, ada penerapan maslahah dalam ekonomi Islam. Prinsip maslahah menjadi pedoman penting dalam pelaksanaan berbagai aspek praktik ekonomi Islam. Di antaranya, yang pertama ada sistem keuangan dan perbankan syariah. Yang kedua, ada distribusi kekayaan dan keadilan sosial. Yang ketiga, ada perdagangan dan aktivitas pasar. Yang keempat, ada produksi dan konsumsi. Dan yang terakhir atau yang kelima, ada kebijakan ekonomi publik. Dan yang poin ketiga, ada maslahah sebagai prinsip dinamis dan kontekstual. Dan yang terakhir atau yang keempat, ada perbandingan dengan konsep utilitas dalam ekonomi konvensional. Baik, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai dan etika, maqasid al-syariah, serta konsep maslahah merupakan 3 pilar utama yang saling melengkapi dalam membangun ekonomi Islam. Ketiganya menjadi sistem ekonomi Islam bukan hanya berorientasi pada kepentingan duniawi, tetapi juga bermuatan spiritual, sosial, dan moral demi terwujudnya kesejahteraan hakiki dan keberkahan hidup bagi seluruh umat manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi tugas video saya, dan saya memohon maaf apabila ada salah kata. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.